Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 27 Syawal tahun 1445 Hijriah, tanggal 5 Mei 2024 Masehi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis ilmu, majlis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang akan kita bahas, melanjutkan pelajaran kita yang terakhir di bulan Sya'ban, yaitu pembahasan dari matan Kasyfus Syubhat yang akan memberikan kepada kita bagaimana membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimallahu taala pada matan ini, dan kita juga membaca syarahnya yang kita pakai pegangan kita, yaitu yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Menjelaskan bagaimana kita mempunyai senjata di sebelum-sebelumnya, bahwasanya senjata yang utama untuk melawan musuh yang nyata, iblis, syaitan, adalah ilmu. Begitu juga yang pengikut-pengikutnya, yang tadi adalah imamnya, dedengkotnya, panglimanya, jenderalnya dari kesesatan, yaitu iblis laknatullah alaih. Dan begitu juga pengikutnya dari syaitan-syaitan baik berupa jin dan manusia. Maka senjata untuk mematahkan hujahnya adalah dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak dengan itu, maka kita tidak akan bisa mematahkan hujah mereka. Itu sedikit bagaimana pembahasan ini. Jadi kita tidak membahas tentang ibadah untuk diri kita sendiri, tapi kita berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangatlah cocok bagi yang ingin menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pembahasan yang kita sedikit agak naik tingkat. Maksudnya biasanya level untuk diri kita sendiri. Kita bagaimana memperbagus ibadah kita, bagaimana memperluruskan niat kita, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran kita sebelumnya. Bagaimana akidah kita yang sahihah, bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu di dua matan sebelumnya. Dan ini adalah kita naik tingkat bagaimana kita menerangkan baik untuk diri kita pribadi dan untuk saudara-saudari kita sesama kaum muslimin dan muslimat, agar jelaslah, teranglah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjauhi diri dari kesyirikan. Jadi mereka mempunyai hujah-hujah juga yang kuat juga. Apabila kita tidak bisa memahaminya dan menguasainya, maka kitalah yang akan terkalahkan. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di penghujung Syawal dan inilah perjumpaan kita yang pertama. Maka izinkanlah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun di grup ini, sejak diberitahu sama saudara kita Fikri, jarang dibuka, diarsipkan. Ini Fikri, salahkan Fikri. Dia yang ngajarkan,
arsipkan aja. Jadi pas diarsipkan enggak dibuka-buka jadinya. Jadi jarang kita membuka grup. Kadang-kadang alhamdulillah ada pertanyaan diberitahu sama saudara akhuna Fikri. Jadi karena kebanyakan grup, banyak grup, jadi jarang kita untuk melihat-lihat tersebut. Jadi harap dimaklumi. Kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Kasyfus Syubhat, kita mereview sejenak untuk memperingatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya yang tiada terhingga. Allah bisa memperjumpakan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan, penuh kasih sayang, yakni bulan Ramadan. Sejenak bagaimana perasaan kita di bulan Ramadan? Keimanan kita merasa di puncak levelnya, seolah-olah kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kelezatan manisnya iman di bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana puasa kita, bagaimana salat kita, bagaimana doa kita, bagaimana tilawah kita, bagaimana tarawih kita, dan itu mudah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita ketahui bahwasanya bulan yang penuh berkah itu diwajibkan kita berpuasa, maka tuhfatul abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Begitu juga pintu-pintu neraka, tughlaqu abwabal jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi itulah salah satu penyebab kita mudah melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya malaikat menyeru kita, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka ambillah nikmatilah bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang ingin melakukan keburukan, maksiat kepada Allah, aqsir, berhenti. Ini bukan bulannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan itu kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan di setiap malam bulan Ramadan, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus muncul di dalam hati kita bahwasanya di antara hamba Allah yang dibebaskan dari siksa neraka di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, itu termasuk kita. Dan di bulan Ramadan di akhirnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni Lailatul Qadar. Dan barang siapa, ini kita mengingatkan, mereview kembali sejenak, ada 3 riwayat yang lafaznya mirip, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang pertama, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, kemudian dengan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Perhatikan bagaimana hadis ini memberi kabar gembira, menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Lalu di riwayat yang lain, lafaz yang lain sama ujungnya, yaitu man qama Ramadan, yaitu yang melakukan salat sunat tarawih di malam harinya, sama juga imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, yang ingin bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 84 tahun kita beribadah, setara dengan 1 malam di Lailatul Qadar. Maka kabar gembira bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu makanya orang-orang dahulu mereka bergembira di bulan Ramadan. Bergembira dan mereka menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di penghujung Syawal, maka hadirkanlah hati kita, bagaimana perasaan kita. Apakah merasakan gersang, kenikmatan itu telah sirna dalam hati kita? Mungkin
kami pribadi dan antum semuanya ikhwani fiddin merasakan hal yang sama. Tidak ada nikmatnya kita, seolah-olah berakhirnya Ramadan, Allah yang memberikan keimanan di dalam hati kita seolah-olah itu dicabut kembali. Apalagi sebagian kita alhamdulillah bisa menikmati umrah di bulan Ramadan, yakni bagaimana keutamaannya, yaitu hajj ma'i. Seolah-olah kita berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma'i, bersamaku. Atau ta'dilul hajj, setara pahalanya dengan haji. Dijelaskan oleh ulama bahwa pahalanya sama dengan haji tetapi tidak menggugurkan ibadah haji yang rukun Islam yang 5, tetapi pahalanya sama. Itu bagi yang Allah mudahkan. Perhatikan, Allah yang memudahkan kita melakukannya. Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan taufik, karena tidak semua hamba Allah yang Allah pilih untuk memudahkan suatu ibadah apapun bentuknya. Ada terkadang seseorang itu dia diberikan ibadah untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Ada seseorang itu dia bisa dilebihkan untuk orang lain, sosialnya, dengan infaknya, dengan dermawannya. Itu Allah yang memudahkan. Allah yang memudahkan. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sanggup jasad ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di malam ini kita berjumpa di sini, kalaulah Allah tidak menggerakkan kita untuk bisa hadir di majelis kita ini, maka tidak akan sanggup kaki kita melangkahkan atau kendaraan yang kita gunakan untuk bisa hadir di majelis ini. Jadi ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk bisa memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bagaimana kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di akhirat kelak ketika Allah perjumpakan kita dengannya, maka itulah puncak dari kenikmatan, nikmat-nikmat surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya. Jadi itu sedikit reviewnya bagaimana kita di bulan Ramadan. Dan ulama kita mencela bagi Ramadaniyun. Orang Ramadaniyun yaitu beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Seharusnya kita Rabbaniyun, itu yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah seseorang yang dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Berlalu Ramadan, Syawal, kemudian 11 bulan berikutnya dia seolah-olah tidak menjadi hamba Allah lagi. Dia hamba Ramadan, hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Maka dijelaskan oleh ulama kita, terutama Imam Ibnu Rajab Hambali, menukilkan pendapat-pendapat ini di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagaimana seseorang itu selepas Ramadan agar istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang berat. Istiqomah, bagaimana ketaatan kita di bulan Ramadan, bagaimana ibadah kita di bulan Ramadan, begitu juga di bulan-bulan berikutnya, Ketahuilah, kata ulama kita, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, Rabb yang juga di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan sepanjang masa. Maka apabila setelah sampai masanya, maka itulah akhir dari kita beribadah kepada Allah. Dalam surah Al-Hijr di ayat yang terakhir, di ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahilah, sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yaitu kematian. Kalau sudah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ibadah kepada Allah. Yang tinggal hanyalah pertanggungjawaban, hisab, neraca, nanti akan ditimbang bagaimana amal baik dan amal buruk kita di yaumil mahsyar, Dan kalaulah tidak kita hadir di majelis ilmu, kita tidak akan ingat akhirat. Kita akan, walaupun sesama ikhwan pengajian, pasti obrolannya yang pertama ilmu sedikit. Bagi ikhwan, bapak-bapak,
ujung-ujungnya poligami. Kapan tambah? Itu terus pembahasan. Kalau sudah duduk-duduk panjang, tambah satu lagi supaya ndak cemen. Nanti diingatkan yang video Ustadz Zainal Abidin Hafizullah Ta'ala. Itu pembahasan kita. Itu pembahasan bapak-bapak kalau lagi santai-santai. Dan itu kita, dimanapun kita duduk, bila tambah lah. Itu pertanyaannya. Jadi, memang itu syariat, tetapi masih banyak sesuatu yang, masih banyak yang harus kita upayakan. Itu adalah, bagi yang Allah mudahkan, silahkan saja, tidak masalah. Yang penting syaratnya adil. Yang penting syaratnya adil. Ini fenomena yang kita jumpai di keseharian. Maka ilmu adalah casannya. Maksudnya ilmu adalah mengingatkannya. Ilmu yang akan mengeremnya. Ilmu yang akan menambah lezatnya keimanan kita. Kemudian yang perlu kita ingatkan lagi, maka berdoalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jadi barang siapa yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa yang didapat dari orang yang beriman kepada Allah, yang mengatakan Rabbnya Allah, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan datangkan malaikat kepadanya. Apa yang akan dilakukan oleh malaikat ini? Maka dikatakan jangan alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Jadi terhadap perihal dunia yang akan ditinggalkan, jangan bersedih tentang anak, istri, kemudian usaha segala macamnya, harta benda. Alla takhafu wa la tahzanu. Lalu diberi kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi diberi kabar oleh malaikat dengan kabar gembira, dengan surga. Sehingga dia ketika sakaratul maut, dia tidak khawatir lagi meninggalkan apa, istri, anak, yang segala macamnya. Karena dia telah dibimbing oleh utusan Allah, yaitu malaikat, untuk mendampinginya. Jadi dia selamat di dunia, selamat ketika sakaratul maut, selamat ketika dikumpul di yaumil mahsyar, selamat menjalani kehidupan perjalanan yang panjang di akhirat, selamat ketika meniti sirat. Maka itulah yang kita upayakan ketika di dunia ini. Itu yang kita upayakan. Karena di akhirat kelak itu penyesalan semuanya. Semuanya penyesalan. Orang kafir menyesal, orang yang melakukan maksiat menyesal, hatta orang beriman. Orang beriman pun menyesal. Kenapa saya dulu tidak giatnya lebih lagi? Jadi dia pun menyesal. Karena itulah hari penyesalan. Semuanya menyesal, orang beriman pun menyesal kenapa ketika di dunia tidak lebih giat lagi, dan orang berdosa jelas kenapa saya bermoga. Jadi dalam surah Jumu'ah ya, setiap Jumat pagi, qalu farji'na na'mal sholihan. Jadi orang-orang itu ingin dikembalikan ke dunia agar beramal soleh. Dan alhamdulillah kita semuanya Allah perjumpakan kita masih dalam keadaan hidup. Alhamdulillah. Maka itu adalah modal kita untuk menjelang kematian kita, untuk bisa membekali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingatkan lagi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima ibadahnya. 6 bulan berikutnya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima ibadahnya. Agar Allah terima ibadahnya selama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan berikutnya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para al-anbiya wal mursalin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah di dalam surah Al-Baqarah di ayat 125-an lebih kurang bisa dilihat bagaimana setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan Ka'bah, membangun Ka'bah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kita memohon agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di setiap ba'da subuh, salah satu zikir pagi
yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi kita memohon kepada Allah. Jangan pede kita dengan ibadah kita yang telah kita lakukan, maka mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperjumpakan kita di Ramadan berikutnya, dan selama jarak itu Allah tetap memberikan kita istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi Ramadaniyun, tetapi Rabbaniyun yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mereview kita untuk memulai kembali pelajaran kita di kajian Kasyfu Syubhat. Baik. Kita minta kepada Ustadz Yayan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. Dan ini insyaallah kita di pertemuan yang ke-13. Malam ini adalah pertemuan ke-13, halaman 103 ya. 103. Ini sudah ada tandanya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'buduna qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Surah Saba al-ayatan 41. Wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kunta qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Suratul Maidah ayat 116. Faqul lahu a'rafta anna Allah kaffara man qasada al-asnama fa kaffara aidan man qasada as-salihin. Faqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah pada hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah engkau? Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Quran Surat Saba 40-41. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Maka katakan kepadanya, bukankah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang yang ibadahnya ditujukan kepada patung-patung, dan mengafirkan orang yang ibadahnya ditujukan kepada orang-orang saleh, dan orang semacam ini telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Di paragraf ini muallif rahimallahu taala menyebutkan kepada kita, karena di pertemuan kita sebelum-sebelumnya bahwasanya orang-orang itu mereka beranggapan, perhatikan, beranggapan bahwasanya mereka tidak beribadah kepada orang-orang soleh. Di orang-orang soleh itu hanya perantara atau syafaat, pemberi syafaat
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka yakini. Dan kita mengetahui dan telah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Jadi dia beranggapan bahwasanya mereka orang-orang yang tersesat tersebut, dia tidak menyembah orang-orang soleh, wali-wali, para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh lain. Tidak menyembah. Illa yukarribuna ilallahi zulfa. Kecuali hanya sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah mendapat rekaman potongan video orang Jawa, Umi apa itu, sepertinya masih muda. Jadi seolah-olah tawassul itu ada katanya. Dan ini termasuk bagaimana seseorang tidak memahami tentang kesyirikan. Ada kita mendapati kadang ada di grup muncul kan, lebih kurang bahwasanya orang soleh tersebut, lebih kurang seperti itu maknanya, itu kita melalui perantaranya untuk merayu Allah katanya, agar Allah memberikan manfaat, menolak mudarat kepada kita. Jadi bukan langsung kita ini apalah, seolah-olah seperti itu. Kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi orang-orang wali-wali Allah tersebut, orang-orang soleh tersebut adalah agar mereka sebagai perantara untuk merayu Allah untuk kebaikan kita. Kalaulah kita tidak memahami bagaimana kesyirikan, maka seolah-olah itu iya benar juga ya. Tetapi agama kita melarang. Jangankan untuk orang yang telah wafat, kepada orang hidup pun untuk masalah ini itu masih dipermasalahkan. Dan ini di awal-awal dahulu kajian mana kita Fikri? Qawaidul Arba' atau di mana itu? Itu dijelaskan bagaimana detailnya, atau di Ushul Salasah juga pernah dibahas. Bagaimana seseorang yang meminta kepada selain Allah, misalnya meminta bantuan, bagaimana? Pertama, orang itu harus hadir. Yang kedua, orang itu mampu melakukannya. Kan banyak syarat-syaratnya. Jadi kita meminta tolong, tetapi dia tidak sanggup. Seperti mengetahui perihal yang gaib. Yang mengetahui perihal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara seseorang pergi ke orang yang mempunyai kemampuan luar biasa, yang mengaku mengetahui perihal yang gaib. Ini dilarang dalam agama kita. Dilarang dalam agama kita. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perihal yang gaib, tentu Nabi mengetahui ketika terjadi, sebelum terjadi haditsul ifk, terjadi peristiwa fitnah di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis Nabi mengetahui bahwasanya kalung yang dipinjam oleh salah seorang saudarinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu berada di bawah unta. Tetapi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Jadi istilahnya tidak mengetahui perihal yang gaib, kecuali ada wahyu turun diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang seandainya mereka benar, itu telah kita bahas di pelajaran Kitabut Tauhid, itu biasanya jin-jin atau setan-setan jahat yang mencuri berita dari langit, itu biasanya satu kebenaran itu sesampai di bumi, dukun, paranormal dan segala macamnya, tukang sihir, itu beribu-ribu kebohongan. Kadang-kadang mereka bisa mencuri berita dari langit. Dan mereka pun dilempar dengan bintang-bintang yang kita seperti meteor itu, dan mereka dilempar karena mereka mencuri berita-berita langit. Ada mereka dapat satu, karena mereka kalau dijelaskan oleh riwayat tersebut naik ke atas seperti itu, berimpit-impit sampai ke atas, lalu kadang mereka dilempari dengan bintang-bintang yang berapi. Ada yang selamat sampai berita itu ke bumi, satu kebenaran tetapi kebohongannya banyak. Itu dijelaskan bagaimana mereka orang-orang tersebut mengelabui, menyesatkan orang-orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke pembahasan.
di sini diingatkan oleh muallif wazkur. Maka ingatkanlah mereka, sampaikan mereka firman Allah di dalam surah Saba. Yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulul malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'buduna qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minin. Dalam surah Saba ayat 40-41 ini intinya bahwasanya ketika di akhirat semuanya dikumpulkan. Kemudian dikatakan kepada malaikat thumma yaqulul malaikah, dikatakan kepada malaikat, apakah mereka sudah azan? Oh, sudah. Kemudian sudah azan. Apakah mereka mengajak untuk mengibadahi malaikat? Lalu malaikat menjawab, qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Jadi mereka ibadah itu bukan sebenarnya adalah jin yang kebanyakan mereka beriman kepadanya. Jadi itu hakikatnya. Dan ini membantah syubhatnya orang-orang yang mengatakan, yang pelaku kesyirikan, bahwasanya orang-orang dahulu mereka dikafirkan karena mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung, baik itu terbuat dari kayu, batu dan segala macamnya. Sementara kami bukan menyembah itu maksudnya, katanya. Orang-orang dahulu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyembah berhala-berhala, patung-patung. Sementara kami wali-wali, orang-orang soleh. Maka dibantah dengan ayat ini. Bukankah malaikat wali Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan ayat ini dalam surah Saba, maka dibantahlah keyakinan mereka. Sama saja baik itu berhala-berhala, baik itu wali-wali, baik itu para nabi, baik itu orang soleh, seandainya ada meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada walinya zubillah. Kemudian di dalam surah Al-Maidah di ayat 116 juga disebutkan oleh muallif, dibawakan, wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi juga dikatakan kepada mereka, kepada Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa pun nanti ditanya di akhirat, apakah engkau telah mengatakan kepada kaummu agar menyembah engkau dan ibumu? Karena orang itu trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Apakah itu dakwah Nabi Isa alaihissalam? Lalu Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak mengucapkan itu sesuatu kecuali kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakan itu, maka engkau lebih mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang gaib. Tentu Nabi Isa tidak mendakwahkan itu. Tidak mendakwahkan anggapan orang-orang Nasara. Lihat, perhatikan, di zaman dahulu mereka juga menyembah orang soleh, nabi, salah satu nabi ulul azmi. Lalu di akhir ini disebutkan di paragraf yang ketiga, faqul lahu arafta anna Allah kaffara man qasadal asnam. Jadi maka kita mengetahui, engkau mengetahui, kata muallif, seolah-olah ini memberitahu kepada yang membaca tulisannya, sesungguhnya Allah telah mengkafirkan. Jadi Allah telah mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada al-asnam, kepada patung-patung. Wa kafara aidan min qasadas salihin, dan juga mengkafirkan orang yang beribadah, baik itu dia ibadahnya kepada patung-patung, berhala-berhala, dan kepada orang-orang soleh, apapun bentuknya, walikah, malaikatkah, nabikah, apapun bentuknya, itu tetap dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan apa yang mereka lakukan orang-orang Quraisy terdahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dan akhirnya orang Quraisy pun berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hasilnya di Fathu Mekah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhala-berhala yang berada
di Ka'bah, di Masjidil Haram 300 lebih itu hancur. Dan tidak ada lagi kesyirikan di Mekah ketika itu sampai nanti di akhir zaman. Itulah bagaimana Allah memuliakan agama Allah, tidak ada lagi kesyirikan di Haramain, di Mekah dan Madinah. Karena sudah azan, mungkin sampai di situ pelajaran kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. 2 pekan yang akan datang, karena kita biasa, mungkin nanti konfirmasi dari Fikri, seandainya pihak Masjid Dakwah menghubungi, mungkin pekan depan kita di situ. Tapi kalau tidak ada sama sekali, mungkin satu hal, insya Allah akan kita bisa lanjut sini kan. Kita itu minta izin kepada Sahibul Bait dulu, karena katanya nggak bisa tiap pekan, katanya kami ada acara, katanya. Masya Allah. Iya. Kita Fikri itu panitianya. Tapi kita akhiri pelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.